Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara, senang sekali saya Tengku Fajri saat ini hadir langsung dari kantor Kementerian Agama Republik Indonesia pada malam hari ini dalam rangka peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan tahun 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi. Saudara, Nuzulul Quran diperingati oleh seluruh umat muslim setiap tahunnya selama bulan suci Ramadan atau tepatnya pada 17 Ramadan. Salah satu hikmah Nuzulul Quran adalah tanda syukur atas rahmat dan karunia Allah kepada umat manusia dengan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran ini tertuang dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan, bulan yang dipadanya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang hak dan yang batil. Dan saudara, peristiwa Nuzul Quran ini erat hubungannya dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh kemuliaan dan penuh berkah pada malam bulan suci Ramadan ini. Nuzulul Quran sendiri adalah saudara peristiwa diturunkan Al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara, pada malam ini Kementerian Agama Republik Indonesia akan menggelar peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi yang berlangsung di kantor Kementerian Agama. Nantinya peringatan ini akan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta para seluruh jajarannya secara daring ataupun juga secara luring. Dalam peringatan Nuzulul Quran tahun ini, Kementerian Agama mengangkat tema kerukunan dan keberagaman perspektif Al-Quran. Nantinya adalah Kiai Haji Zulfa Mustafa yang merupakan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan saudara, berikut ini kita akan ikuti seluruh rangkaian peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan tahun 2022 Masehi atau 1443 Hijriah. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin syahidina wa habibina wa syafiina wa mulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Agama Republik Indonesia beserta Ibu Haja Eni Yakut, para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama Republik Indonesia, para pejabat kementerian dan lembaga, serta pejabat lembaga pemerintah non-kementerian, juga Bapak Ibu yang mengikuti acara ini secara virtual di tempat masing-masing. Hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini, Auditorium HM Ar-Rasyidi Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam rangka mengikuti acara peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Yang kali ini mengambil tema kerukunan dan keberagaman perspektif Al-Quran. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta para umatnya sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah kelak. Hadirin undangan yang berbahagia, sebagai pembuka acara pada malam hari ini, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 105 sampai dengan 112 oleh Kori Terbaik 1 golongan dewasa putri pada STQ 28 tahun 2021 di Sofipi, Maluku Utara, serta juara 2 tingkat internasional antarbangsa di Malaysia tahun 2022, Saudari Yuni Ulandari dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Sari Tilawah, Saudara Darmawan Ismail dari Radio Republik Indonesia, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان. وربنا
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan. Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Dia Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan. Maha benar Allah yang Maha Agung." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena Islamfobia pada satu sisi dan kafirfobia pada sisi lain harus dihilangkan dalam peradaban dunia modern. Berikut uraian hikmah Nuzulul Quran oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Zulfa Mustofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisami ala hablillahil matin.
وأمرنا بالتسامح والدعوة على من يخالفنا في الدين، حيث قال في كتابه الكريم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمانية والعلوم اللدنية، وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود. أما بعد. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Hajjah Iriana Joko Widodo, Syaikhi wa Khali yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajjah Wuri Ma'ruf Amin, yang kami hormati pimpinan dan anggota lembaga negara, yang mulia para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat, yang kami hormati para menteri kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati para alim ulama, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan malam nuzulul Quran yang mulia ini, izinkan kami menyampaikan bagaimana Al-Quran menjelaskan bagaimana semestinya kita hidup rukun dan damai dalam keberagaman. Bapak Presiden dan para hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita menelaah Al-Quran secara seksama, maka kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa yang pertama, keberagaman dalam perspektif Al-Quran adalah satu keniscayaan dan sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum." Walau syaa rabbuka, andai kata Allah Tuhanmu berkehendak, hai Nabi Muhammad, ya asyrafal khalqi, laja'alan nasa ummatan wahidah. Mudah bagi Allah menciptakan manusia itu dalam satu umat. Kalau perlu Islam semua, kalau perlu Arab semua, kalau perlu Jawa semua, ormasnya kalau perlu NU semua atau Muhammadiyah semua, tapi tidak. Wala yazaluna mukhtalifin. Allah ternyata berkehendak menciptakan kalian beragam. Jika kita datang ke Sumatera Barat, di Sumatera Barat mayoritas saudara kita di sana Muhammadiyah. Jika kita ke Jawa Tengah, Jawa Timur mayoritas NU. Saking kuatnya NU di Jawa Timur, gubernurnya NU, bupatinya NU, wali kotanya NU. Kata sebagian kiai bahkan di terminal Bungurasih, saking kuatnya NU itu copetnya saja NU, saudara-saudara. Ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah kehendak Allah. Kita diciptakan beragam. Yang kedua, manusia juga diciptakan Allah beragam itu katanya untuk saling mengenal. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungi firman-firmannya, kita pada satu kesimpulan, memang manusia fitrahnya diciptakan berpasangan dan beragam agar hidup rukun dan damai. Karena manusia sejatinya satu sama lain saling membutuhkan. Kita yang berbeda agama ternyata saling membutuhkan, apalagi hanya berbeda ormas. Seorang penyair Arab terkenal bernama Al-Ma'ri mengatakan, "An-nasu lin-nasi min badwin wa min wahadiratin ba'dun li ba'din wa illam yash'uru khadamu." Manusia itu
satu sama lain saling membutuhkan, apakah dia yang dari desa maupun dari kota, walaupun seringkali manusia tidak menyadarinya. Seorang ulama tafsir terkemuka bernama Imam At-Tahir Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir berkata, manusia akan hidup rukun dan damai jika dia atau mereka dijaga dari permusuhan dan kebencian, betapapun mereka berbeda. Dan jika manusia sudah dijaga dari kebencian dan permusuhan, kata Imam Tahir Ibnu Ashur, itu maknanya mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Inilah makna dari firman Allah, illa marrahima rabbuk. Rahmat Allah itu penting. Dunia ini, hadirin yang dimuliakan Allah, akan penuh keindahan jika rahmat Allah sudah sampai kepada kita. Saya ingin menyampaikan sebuah syair dalam Bahar Basit, betapa indahnya dunia jika dipenuhi dengan rahmat Allah dan kasih sayang walaupun kita berbeda. Ma'a'taral kauna basman sifhu bil hikami khayyata farqan bainal anami bin nazami wal khulfu la ya'lu in na'dhir wa nabtasimi fanuqtatul wahyi fil hayati birrahami. Dalam syair ini saya ingin menjelaskan bahwa dunia ini indah dan dipenuhi dengan senyuman jika kita mau merajut, menjahit perbedaan kita dengan penuh kasih sayang. Karena fanuqtatul wahyi fil hayati birrahami, inti daripada wahyu dan firman Allah adalah kasih sayang. Sama seperti inti kenapa Nabi Muhammad SAW diutus juga adalah karena kasih sayang. Bapak Presiden, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Tapi kasih sayang Allah ini tidak bisa kita hanya menunggunya datang. Dia harus kita raih dengan banyak membangun jembatan-jembatan sosial, yakni silaturahim dan dialog. Memperbanyak silaturahim, dialog, inilah salah satu cara kita menjemput rahmat Allah. Karena seringkali kurangnya silaturahim, inilah yang membuat kemudian keberagaman kita menjadi penghalang kita saling menyayangi. Guru daripada Jalaluddin Ar-Rumi bernama Syekh Syamsuddin At-Tibrizi dalam Al-Qawaidul Ishqil Arba'un, 40 kaedah cinta, ia mengatakan, yambutu mu'zamu masyakilil alam min akhta' lughawiyah. Ternyata tumbuhnya kemuskilan-kemuskilan di dunia ini yang terbanyak min akhta' lughawiyah. Karena kita seringkali salah memahami ucapan dan bahasa orang yang berbeda dengan kita. Padahal jika kita bertemu, berdialog, maka di sana akan tumbuh kasih sayang di antara kita. Apalah lagi jika kita ingin mencoba memahami orang yang berbeda dari kita dengan banyak membaca dan mendengar apa alasan mereka berbeda. Alangkah indahnya nasihat seorang ulama besar dari Makkah bernama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, gurunya para ulama Indonesia pada masanya. Beliau mengatakan, ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu ittasa'a sadruhu. Manusia itu, kata Sayyid Muhammad, idza tasa'a ilmuhu, jika ilmunya luas, jika wawasannya luas, jika literasinya banyak, ittasa'a sadruhu, maka akan luas hatinya. Maka dia akan bijaksana. Dan jika dia sudah bijaksana, wa qalla inkaruhu 'alan nas, orang yang banyak ilmunya, banyak bacaannya, sedikit sekali dia akan ingkar kepada orang yang berbeda dengannya. Dalam bahasa lain saya ingin mengatakan,
kullama zdada al-mar'u minal ilmi kullama zdada minal wasatiyah. Seseorang setiap kali ilmunya bertambah, kullama zdada minal wasatiyah, maka moderasi beragamanya akan bertambah. Wa kullama fabiqadri naqsihi minal ilmi biqadri bu'dihi 'anil wasatiyah. Sebaliknya, orang semakin sedikit dan kurang ilmunya, maka moderasi beragamanya akan berkurang. Kita harus banyak menyontoh para ulama-ulama kita. Kami yang dibesarkan di pesantren sangat bersyukur mendapatkan ilmu langsung daripada ulama yang ilmunya bahrun bila sahil, laksana laut tanpa tepi. Kami tak bisa melupakan bagaimana bijaksananya seorang ulama yang tinggal di kota Rembang, bernama Kiai Bishri Mustafa. Beliau tinggal di kota Rembang. Dari kota Rembang ke timur ada satu kecamatan bernama Lasem. Banyak saudara-saudara beretnis Tionghoa tinggal di kota Lasem. Tapi Kiai Bishri Mustafa ini karena keluasan ilmunya, beliau bisa hidup rukun dengan orang yang berbeda agama tanpa mengorbankan akidahnya. Beragama dengan tetap memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan. Sebab ada orang yang beragama melupakan nilai-nilai kemanusiaan, atau ada juga orang yang mencoba memegang nilai-nilai kemanusiaan tapi dia meninggalkan prinsip-prinsip agamanya. Ini juga yang salah. Pak Kiai Bishri Mustafa tidak. Satu ketika datang seorang non-muslim dari etnis Tionghoa ke rumah beliau, bercerita tentang ayahnya yang wafat. Pak Kiai, alangkah gembiranya saya jika Pak Kiai berkenan datang ke rumah saya, apalagi sembahyang di rumah saya. Pak Kiai Bishri Mustafa dengan keluasan ilmunya menjawab, baik, sebut saja namanya Acong, baik Cong, saya datang, saya akan sembahyang. Saudara-saudara para hadirin yang dimuliakan Allah, bayangkan jika Pak Kiai ini bacaannya kurang luas, mungkin beliau akan menjawab, tidak bisa, kamu beda agama dengan saya, lakum dinukum waliyadin. Tapi beliau tidak, beliau bilang saya akan datang. Karena beliau tahu bahwa bertakziah kepada orang yang berbeda agama tidak dilarang dalam agama kita, bahkan dalam kitab-kitab fikih disunnahkan. Dan beliau datang bersama beberapa santrinya. Pak Kiai mengajak beberapa santrinya. Kemudian ketika sampai di tempat saudara yang non-muslim dari keturunan etnis Tionghoa ini, Pak Kiai bertanya, di mana saya boleh sembahyang? Lalu ditunjukkan satu tempat, Pak Kiai Bishri Mustafa lalu sembahyang di sana. Bukan sembahyang jenazah, bukan salat jenazah, tapi beliau pada saat itu salat zuhur berjamaah dengan santrinya. Tapi dengan demikian saja, hadirin yang dimuliakan Allah, saudaranya non-muslim merasa gembira karena mereka merasa dihormati. Inilah contoh bagaimana seseorang ketika semakin luas ilmunya, dia bisa hidup berdampingan tanpa harus memusuhi. Kami juga tak bisa melupakan bagaimana nasihatnya Kiai Sahal Mahfud, guru kami di pesantren. Pada saat beliau ditanya oleh muridnya, bolehkah kami membaca buku-buku, kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah di kalangan pesantren, di kalangan NU tentu santri tahu. Seringkali mengkritik tradisi-tradisi pesantren, terutama ziarah kubur atau tawassul atau tabarrukan dengan orang-orang saleh. Jika Kiai Sahal Mahfud cara berfikirnya tidak luas, tidak moderat, pasti beliau akan mengatakan, jangan kalian baca. Tapi Kiai Sahal Mahfud mengatakan, la mani'. Kenapa tidak? Khudh ma safa, wada' ma kadar. Ambil yang jernih, bacalah. Kenapa? Sekali lagi, dengan banyak membaca, dengan wawasan yang luas, karena bersilaturahim bisa dengan fisik, bisa juga dengan membaca,
apa-apa yang mereka tulis akan membuat kita saling menghargai. Al-Fakir, saya pribadi memiliki banyak pengalaman, alhamdulillah, dengan silaturahim ini bisa kumpul hidup rukun dengan saudara-saudara kami, baik yang berbeda agama atau satu agama berbeda ormas. Saya dibesarkan dalam tradisi NU, tapi lebih dari 17 tahun saya mengajar di masjid-masjid Muhammadiyah. Pertama kali diminta mengajar di Masjid Muhammadiyah, saya bertanya kepada saudara saya, pengurus Masjid Muhammadiyah. Karena di masjid itu jelas sekali prasastinya ditulis yang meresmikan Profesor Dr. Amin Rais, Ketua Umum Pengurus Muhammadiyah atau Ketua PP Muhammadiyah. Saya bertanya, kenapa Bapak mengundang saya mengajar di tempat ini? Apa Bapak tidak tahu siapa saya, latar belakang saya? Pengurus masjid itu bernama Haji Sofyan menjawab, kami tahu Pak Kiai kalau Pak Kiai ini orang NU. Saya bilang, tahu dari mana saya orang NU? Kelihatan dari sarungnya, katanya gitu. Nah, saya bertanya waktu itu, kenapa Bapak pengurus Muhammadiyah, masjidnya Muhammadiyah mengundang saya sebagai orang NU di Masjid Muhammadiyah? Jawabannya sederhana dan luar biasa. Begini Pak Kiai, kami mengundang Pak Kiai sebagai tokoh NU mengajar di Masjid Muhammadiyah agar Pak Kiai menjelaskan apa dalil-dalil dari amalan-amalan yang selama ini dilaksanakan oleh orang NU. Ziarah kubur, tawassul, haul, dan lain-lain. Agar apa? Agar nanti orang Muhammadiyah tidak mudah menganggap NU sesat. Sebab boleh jadi jika yang mengajar orang Muhammadiyah, Ustadz Muhammadiyah, boleh jadi nanti orang Muhammadiyah taunya NU sesat. Dengan Bapak mengajar di sini, beritahu amalan NU ada dalilnya, insya Allah orang Muhammadiyah akan kemudian semakin faham. Semenjak itu saya berpikir, jika semacam ini, maka mestinya di NU juga, santri-santri NU harus juga sesekali mengundang tokoh-tokoh Muhammadiyah atau membaca buku-buku ulama-ulama Muhammadiyah, baik Buya Hamka, Kiai Ahmad Dahlan, dan lain-lain. Karena sejatinya Kiai Ahmad Dahlan maupun Kiai Hasyim Asy'ari ternyata murid dari ulama besar Indonesia, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab yang kebetulan kami tulis, Tuhfatul Qasi Waddani, menjelaskan tentang biografi Syekh Nawawi Al-Bantani, saya katakan Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, dua-duanya menyebarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kedua-duanya murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya katakan di sana, Muhammadiyatun bidahlanan tashar wa nahdhatun bihashimin qad ishtahar. Muhammadiyah didirikan oleh murid Syekh Nawawi Al-Bantani bidahlana bernama Syekh Ahmad Dahlan, intashara ay intashara far'uha, yang kemudian kita tahu cabangnya menyebar di mana-mana, sebagaimana wa nahdhatul ulama bihashimin didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, ishtahara ay ishtahara situha, menjadi terkenal organisasi ini seantero dunia, dan kedua-duanya adalah murid dari seorang ulama besar. Hadirin, bagi orang yang alim maka tidak akan ada pernah bagi mereka keberagaman, perbedaan itu menjadi sekat untuk hidup rukun dan damai. Bapak Presiden dan para hadirin yang dimuliakan Allah, negara ini sekali lagi membutuhkan peradaban yang indah, yakni peradaban yang dibangun atas dasar saling memahami, saling mencintai, dan juga saling menyayangi, bukan atas dasar saling mencurigai dan membenci. Fenomena Islamophobia pada satu sisi dan kafirphobia pada sisi lain harus dihilangkan dari negeri ini dan bahkan juga dari dunia ini. Karena hanya dengan menghilangkan rasa curiga di antara umat beragama, di antara sesama manusia, dan di antara pemeluk agama yang berbeda, negara
dan bangsa yang berbeda akan hidup dalam kerukunan dan kedamaian yang hakiki. Bangsa ini memiliki sejarah panjang dalam kerukunan dan menghargai perbedaan, sampai-sampai beberapa ulama utusan dari Majelis Hukama'il Muslimin yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Thayyib menyatakan saat ini ulama-ulama Timur Tengah bukan lagi waktunya mengajari bangsa Indonesia atas kerukunan dan toleransi, tapi kata mereka, kamilah ulama-ulama Timur Tengah yang harus menulis tentang bagaimana toleransi dan hidup rukun dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majmuk dan beragam. Sebagai penutup, kami ingin berdoa dan mendoakan semoga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga para pemimpin negeri ini untuk membawa Indonesia menjadi negeri yang maju dalam keberagaman dan kerukunan warganya, sebagaimana harapan yang kami sampaikan dalam syair di bawah ini. Ata bihamdir rahmani qaidul mu'jabi ذا جوكوي عمار البلاد في الأغلب ما أحلى النائب في الفنون والآداب معروفون ينشر فوائد المذهب يا لمعات الخالق من نور المحجب الحمد لله ذا المجمع بالرحاب يا ربنا اجمعنا في الحركات كالضرب في الدارين زلفانا بزمرة الذهب. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Haji Yakut Khalil Qaumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Presiden serta Ibu Iriana Joko Widodo, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan tinggi negara, yang mulia para duta besar negara sahabat, yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus kiai muda dengan kedalaman ilmunya yang baru saja menyampaikan tausiah kepada kita semua, Kiai Haji Zulfa Mustafa, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, serta yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimkan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, yang kita hormati para tokoh agama dan pimpinan ormas Islam yang hadir secara
luring maupun virtual, serta hadirin yang berbahagia di seluruh Nusantara. Mengawali sambutan ini, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua sebagai hambanya yang terpilih. Di bulan Ramadan pula wahyu yang sangat agung yaitu Al-Quran diturunkan di muka bumi sebagai pedoman hidup setiap muslim. Dan pada malam hari ini kita memperingati nuzulul Quran tingkat kenegaraan sebagai bagian dari upaya mengingatkan betapa mulianya ajaran Al-Quran bagi bangsa Indonesia. Turunnya Al-Quran dan nuzulul Quran atau nuzulul Quran telah diperingati secara rutin oleh bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran begitu dekat dengan kehidupan bangsa Indonesia. Spirit Al-Quran pula yang telah membawa Indonesia sebagai bangsa yang berhasil merawat keragaman menjadi harmoni yang begitu indah. Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang terhormat, hadirin sekalian yang berbahagia, kita baru saja menyimak tausiah yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa dengan tema yang sungguh indah, kerukunan dan keberagaman dalam perspektif Al-Quran. Tema ini sesungguhnya begitu tepat dibahas dalam peringatan nuzulul Quran tingkat kenegaraan tahun ini sebagai pengingat kepada kita semua, seluruh elemen bangsa, bahwa Indonesia dan keragamannya adalah anugerah terindah yang harus dirawat dan selalu dijaga. Karena merawat keragaman menjadi harmoni adalah perintah Al-Quran dan telah dicontohkan oleh para pendiri bangsa. Peran umat Islam dalam merawat keragaman Indonesia adalah bentuk nyata kemuliaan Al-Quran yang sejak awal menegaskan kehadirannya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Keragaman dalam kehidupan adalah keniscayaan. Kita tidak hanya beragam dalam bahasa dan warna kulit, namun juga beragam dalam keyakinan dan pemahaman. Maka tak pernah ada sebuah zaman yang seluruh anak zamannya berada dalam satu pemahaman yang satu. Al-Quran datang dan menjelma sebagai pemersatu keragaman tersebut. Ketika bangsa-bangsa Arab berselisih tentang siapa yang lebih mulia, Al-Quran datang dengan konsep kesetaraan hak dan tanggung jawab tanpa membedakan warna kulit, bahwa setiap orang tidak pernah benar-benar lebih mulia dari orang lain kecuali karena kualitas takwanya. Al-Quran merangkul seluruh umat manusia tanpa membedakan warna kulit dan dari mana dia berasal. Ketika Islam menyebar hingga ke seluruh pelosok dunia, satu yang sangat menonjol adalah lahirnya sosok-sosok ulama yang tidak hanya dari satu bangsa, namun justru lahir dari bangsa-bangsa yang beragam. Bahkan kita mengenal ulama keturunan Indonesia yang menjadi ulama di Haromen, di Mekah dan Madinah. Beberapa di antaranya tadi sudah disebutkan oleh Kiai Zulfa Mustafa, Imam Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Khotib Al-Minangkabui, dan Syekh Mahmud At-Tirmidzi. Ini menjadi bukti bahwa Al-Quran telah menginspirasi kemajuan dan menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kedudukan. Dalam konteks keindonesiaan, Al-Quran telah sangat dikenal, bahkan dipelajari sejak usia dini. Begitu pula dengan kajian-kajiannya telah lahir karya-karya ulama Nusantara yang bersumber dari Al-Quran dan memberi warna harmoni Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa spirit Al-Quran sesungguhnya sangat tepat untuk kita jadikan panutan dalam merawat keragaman dalam harmoni. Bertepatan dengan peringatan nuzul Quran ini perlu kami sampaikan bahwa setelah 2 tahun kita tidak memberangkatkan jamaah haji karena pandemi COVID-19. Alhamdulillah atas ikhtiar dan doa kita semua, di tahun ini kita akan memberangkatkan kembali jemaah haji dengan kuota 100.051 jamaah
dan 1.901 petugas yang insya Allah kita akan berangkatkan di kloter pertama nanti tanggal 4 Juni 2022. Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden serta hadirin yang berbahagia, demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Semoga peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan tahun 2022 ini semakin meneguhkan bahwa nilai-nilai Al-Quran sangat penting dalam menjaga harmoni Indonesia. Selanjutnya dengan segala hormat kami mohon kiranya Bapak Presiden berkenan memberikan sambutan dan arahannya dalam peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan tahun ini. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati para pimpinan dan anggota lembaga negara, yang mulia para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat, para menteri, Kabinet Indonesia Maju yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, hadirin dan undangan yang berbahagia. Salah satu keistimewaan Ramadan, bulan yang penuh barokah dan ampunan ini adalah kita semua bisa bersama-sama memperingati hari Nuzulul Quran untuk mengingat diturunkannya Al-Quran. Kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi hidup dan kehidupan manusia. Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran adalah petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagai peringatan, sebagai rahmah, sebagai penjelas, sebagai berita gembira, dan bahkan sebagai obat bagi hati yang sedang duka dan sakit. Hadirin yang saya hormati, sebagai bangsa yang berketuhanan, kita semua dituntut untuk percaya dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi dari beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah kita harus menerima dengan lapang dada bahwa keberagaman ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menegaskan bahwa keanekaragaman yang terjadi pada berbagai makhluk Tuhan pada hakikatnya merupakan sunnatullah, sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberagaman yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus terus kita jaga, kita rawat, kita kelola dengan baik agar terjadi perjumpaan, yaitu membangun kebersamaan dalam dialog-dialog yang sehat dengan semangat saling melengkapi, saling memperkaya satu dengan yang lain, dan berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Hadirin yang saya muliakan, kita harus menyadari
bahwa masing-masing elemen bangsa yang beraneka ragam memiliki kebaikan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa lebih dari yang lain, merasa lebih baik dari yang lain, atau bahkan lebih suci dari yang lain. Kita mungkin berbeda dari yang lain, tapi bukan berarti kita merasa lebih dari yang lain. Kebaikan-kebaikan dari yang muncul dari berbagai elemen bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang sejatinya perlu dikedepankan untuk kepentingan bersama, dikontribusikan untuk kemanfaatan bersama. Karena itu, saya mengajak umat Islam untuk menjadikan peringatan Nuzulul Quran ini sebagai momentum untuk memperkuat kebersamaan dalam keragaman yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan negeri dan bangsa yang badatun, thayyibatun, barobun, ghafur. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala Allah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa adharan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma irfa'na al-bala wal waba wal juzam wal fahsya wal syada'id wal fitan wal mihan wa su'il akhlaq ma dhahara minha wa ma batan an biladina Indonesia wa sairil buldan ya rabbal alamin. Allahumma ya jamil as-sitra idha hatal bala ya munazzil ar-rizqi min ananis sama wa ya muhbital wahyi min sidratil muntaha an takfina syarra man amara alaina wa naha. Allahumma in ja'ana al-bala'a wal waba'a faruddahum wa in baghaw alaina fahuddahum fa innaka antallahu rabbuna wa rabbuhum wa rabbul khalaiq kullihim fa sayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Allahumma ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud rabbi la tadarna fardan wa anta khairul warithin. Alif lam mim nawwu falawwu amma nawwu thumma lawwu amma nawwu fa'amu amma sawwu wa sammu amma nawwu fawaqa'a al-qawlu alayhim bima zalamu fahum la afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا آلاء إلا آلاؤك يا الله لا آلاء إلا آلاؤك يا الله لا آلاء إلا آلاؤك يا الله إنك أنت السميع العليم Ya Allah, Ya Hamid, Ya Syakur. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada bulan Ramadan kali ini, hamba-Mu sudah bisa melaksanakan aktivitasnya sebagai hamba dan khalifah lebih baik, seiring dengan penurunan penyebaran virus corona di sekitar kami. Hamba-Mu juga bersyukur pada malam ini, karena kami bisa menyelenggarakan peringatan malam Nuzulul Quran, bersama Presiden dan Wakil Presiden kami. Selawat dan taslim selalu kami panjatkan kepada kekasih-Mu dan junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu besar jasanya sehingga Al-Quran bisa sampai ke tangan kami. Ya Allah, Ya Rafi', Ya Nasir. Malam Nuzulul Quran, Engkau membumikan Al-Quran untuk melangitkan kembali hamba-Mu. Dan pada malam Isra Mi'raj, Engkau melangitkan hamba-Mu Muhammad SAW untuk membumikan salat. Kemudian salat memi'rajkan hamba-Mu ke langit. Kami memohon kepada-Mu, angkatlah martabat kami dan bangsa kami melalui keagungan Al-Quran, dan lindungilah kami dari berbagai musibah dan malapetaka melalui salat dan pengabdian kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon melalui kitab suci-Mu, luruskanlah pikiran kami, lembutkanlah hati kami, sucikanlah jiwa kami, tenangkanlah kalbu kami, santunkanlah sikap kami, tangguhkanlah pendirian kami, tuntunlah ikhtiar kami, tegarkanlah langkah-langkah kami, ridhailah keputusan-keputusan kami, dan berkahilah hasil-hasil perjuangan kami demi kejayaan segenap warga bangsa kami. Ya Allah, Ya Ghafur, hamba-Mu sudah berupaya untuk mempersembahkan amal dan pengabdian terbaik, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat kami. Namun hamba-Mu hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput daripada kelemahan dan kekurangan. Kami mohon kepada-Mu, terimalah kami apapun adanya kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan semua orang-orang yang pernah berjasa di dalam hidup kami. Bimbinglah kami, tampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kemampuan untuk mengamalkannya. Serta tampakkanlah kami yang batil itu batil, dan berikan kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi pada malam hari ini. Selanjutnya, Menteri Agama Republik Indonesia beserta Ibu Haja Eni Yakut berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saudara, baru saja kita ikuti seluruh rangkaian peringatan Malam Nuzulul Quran di Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana selain diadakan secara luring, peringatan Malam Nuzulul Quran ini juga dilaksanakan secara virtual, di mana amanat yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan adanya keberagaman ini, agama yang terjadi pada makhluk Tuhan ini pada hakikatnya adalah sunatullah, dan ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Serta dengan keanekaragaman ini seluruh umat harus saling menjaga, dirawat dengan baik agar dapat terjaga dan saling melengkapi. Dan oleh sebab itu pada peringatan Malam Nuzulul Quran ini bisa menjadi momen bagi seluruh umat muslim untuk menjadi momentum dalam meningkatkan ibadah agar meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Tengku Fajri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.